Setelah lengsernya Bashar al-Assad, pemerintahan baru Suriah membawa harapan akan persatuan nasional. Namun, ketegangan internal yang terus berlanjut justru menimbulkan kekhawatiran baru. Insiden kekerasan yang melibatkan komunitas Druze dan suku Badui menjadi pengingat betapa rapuhnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan di Suriah. Meski pemerintah Suriah berjanji menyatukan semua pihak, banyak yang masih khawatir terhadap ancaman kelompok bersenjata ekstremis. Lantas, siapa saja kelompok minoritas yang berada di Suriah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertama, suku Druze. Suku ini menjadi salah satu kelompok minoritas penting di Suriah dan beberapa negara sekitarnya. Menganut ajaran Islam, mereka mewakili sekitar 3% dari total penduduk di Suriah. Beberapa kelompok milisi Druze memiliki puluhan ribu anggota dan menguasai wilayah pegunungan Suwaida di barat daya Damaskus. Selain di Suwaida, banyak warga Druze juga tinggal di pinggiran ibu kota Damaskus. Diperkirakan ada 700.000 orang Druze di Suriah sebelum Perang Saudara meletus pada 2011. Israel memiliki hubungan yang erat dengan komunitas Druze di dalam negerinya dan menawarkan perlindungan bagi Druze Suriah jika diserang. Namun banyak pemimpin Druze di Suriah menolak tawaran tersebut. Mereka ragu janji perlindungan terhadap minoritas akan ditepati. Sejak Perang Saudara Suriah meletus, terjadi pula pergeseran pandangan di kalangan Druze dataran tinggi Golan. Hal ini tampak dalam beberapa tahun terakhir, di mana semakin banyak yang mengajukan kepengurusan kewarganegaraan Israel. Kedua, kelompok Alawid. Sekitar 10% penduduk Suriah menganut aliran Alawid. Keluarga Assad berasal dari kelompok Alawid dan selama 5 dekade memerintah Suriah, mereka kerap memberi posisi penting di bidang militer dan keamanan kepada orang Alawid. Mayoritas warga Alawid tinggal di wilayah pesisir Suriah yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Pada Maret 2025, wilayah pesisir ini dilanda konflik internal. Kelompok bersenjata pro-Assad yang terguling melancarkan serangan ke pasukan pemerintah baru. Pemerintah pun mengirim bala bantuan. Namun dalam kekacauan tersebut, ribuan pejuang ekstremis dan warga bersenjata menyerang warga sipil Alawid, menyebabkan pembantaian besar-besaran. Menurut pejabat dan warga yang diwawancarai oleh The New York Times, sejumlah tentara pemerintah yang dikirim untuk mengamankan wilayah itu justru ikut serta dalam kekerasan tersebut. Ketiga, suku Kurdi. Kurdi merupakan kelompok etnis minoritas terbesar di Suriah, mencakup sekitar 10% dari total populasi. Mereka tinggal di timur laut Suriah dan selama bertahun-tahun memerintah wilayah otonom di sana dengan dukungan dari Amerika Serikat. Milisi Kurdi yang tergabung dalam Pasukan Demokratik Suriah atau SDF menguasai sebagian besar wilayah itu. Pada Maret 2025, mereka setuju untuk menggabungkan kekuatan militer dan aset ekonomi seperti ladang minyak dan gas ke dalam pemerintahan pusat. Ini menjadi langkah besar bagi Presiden baru Suriah, Ahmad al-Shara. Namun, sebagian besar orang Kurdi masih curiga terhadap pemimpin baru Suriah. Al-Shara dan beberapa tokoh lainnya pernah terkait dengan Al-Qaeda yang dulunya memerangi Kurdi di Suriah dan Irak. Selain itu, pemerintah baru kini juga bekerja sama dengan Turkiye yang menganggap milisi Kurdi Suriah bersekutu dengan kelompok militan Kurdi di Turkiye. Selama beberapa tahun terakhir, Turkiye kerap melancarkan serangan udara ke posisi Kurdi dan mendukung kelompok-kelompok bersenjata anti-Kurdi di Suriah. Meskipun Turkiye sempat menangguhkan serangan, beberapa serangan tetap terjadi bahkan setelah kesepakatan damai ditekan oleh Al-Shara dan pemimpin SDF Mazlum Abdi. Pemerintah Kurdi setempat menyebut kesepakatan itu baru langkah awal menuju kerjasama penuh. Keempat, umat Kristen. Komunitas Kristen di Suriah sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebelum perang dimulai pada 2011, sekitar 10% dari total 21 warga Suriah adalah Kristen. Namun pada 2022, jumlah itu menyusut drastis menjadi hanya sekitar 5% atau kurang dari 700.000 orang. Di kota-kota kecil yang dihuni beragam komunitas seperti Malula di Suriah Barat,
terjadi perbedaan sikap politik di antara warga. Sebagian masyarakat mendukung kelompok pemberontak, sementara yang lain memilih mendukung pemerintah, termasuk umat Kristen yang melihat pemerintah sebagai penjamin keamanan bagi kelompok minoritas. Tahun ini perayaan Paskah di Damaskus berlangsung tanpa gangguan. Kawasan Kristen tua yang dikenal sebagai Bab Tuma tetap menjadi rumah bagi berbagai gereja dari setidaknya 6 denominasi berbeda. Berbagai kelompok minoritas seperti Druze, Alawit, Kurdi, dan Kristen memegang peran kunci dalam kehidupan sosial dan politik di Suriah. Namun di tengah pergantian rezim dan upaya menata ulang negara, mereka masih dihadapkan pada tantangan serius, mulai dari konflik internal hingga ketidakpastian politik. Kondisi ini menunjukkan perlindungan dan inklusivitas terhadap kelompok minoritas akan menjadi ujian nyata bagi pemerintah baru Suriah. Simak terus berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.